Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita masuk ke materi kedua, yaitu sistem minimum mikrokontroler. Apa itu sistem minimum? Sistem minimum mikrokontroler adalah suatu rangkaian elektronik dasar yang dirancang agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi secara optimal. Sistem ini mencakup komponen-komponen penting yang memungkinkan mikrokontroler untuk menyala, menjalankan program, serta berinteraksi dengan perangkat lain. Mikrokontroler sendiri merupakan sebuah chip yang di dalamnya sudah terdapat CPU, memori, serta input-output dalam satu paket. Namun, agar mikrokontroler dapat bekerja dengan baik di dunia nyata, diperlukan beberapa komponen tambahan yang membentuk sistem minimum. Dengan adanya sistem minimum, mikrokontroler dapat digunakan sebagai pusat kendali dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem sederhana seperti lampu otomatis hingga sistem kompleks seperti otomasi industri. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi sistem minimum. Sistem minimum memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menyediakan lingkungan kerja yang stabil bagi mikrokontroler, memastikan mikrokontroler dapat menjalankan program dengan benar, menghubungkan mikrokontroler dengan perangkat input dan output. Adapun fungsi sistem minimum antara lain mengolah data dari input, menjalankan instruksi program yang telah ditanamkan, mengontrol perangkat output, lalu menjadi pusat kendali sistem elektronik. Lalu komponen sistem minimum. Yang pertama, mikrokontroler sebagai CPU utama. Mikrokontroler adalah inti dari sistem. Semua proses pengolahan data dilakukan di dalam komponen ini. Contoh mikrokontroler yang sering digunakan yaitu ATmega 328, AT89S51, PIC microcontroller, STM32. Di dalam mikrokontroler terdapat CPU, RAM, flash memory, port input output. Yang kedua ada catu daya atau power supply. Catu daya berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk seluruh rangkaian. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama tegangan harus sesuai, umumnya 5 volt atau 3,3 volt. Yang kedua, arus harus mencukupi kebutuhan sistem. Yang ketiga, harus stabil, tidak naik turun. Sumber catu daya bisa berasal dari adaptor, baterai, atau USB. Biasanya ditambahkan regulator seperti 7805 untuk 5 volt, AMS 1117 untuk 3,3 volt. Yang ketiga, ada rangkaian clock atau osilator. Clock berfungsi untuk memberikan sinyal detak atau timing agar mikrokontroler dapat menjalankan instruksi secara teratur. Nah, jenis clock ada internal osilator, sudah ada di dalam IC, ada eksternal kristal osilator, lebih stabil. Komponen yang digunakan, yang pertama ada kristal, misalnya 16 MHz, ada kapasitor, biasanya 22 PF. Semakin tinggi frekuensi clock, semakin cepat mikrokontroler bekerja. Yang keempat ada rangkaian reset. Rangkaian reset digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal atau restart. Fungsi reset yang pertama memulai ulang program dari awal, yang kedua mengatasi error atau hang. Nah, komponennya ada push button, resistor pull up atau pull down, dan kapasitor. Saat tombol reset ditekan, mikrokontroler akan kembali ke kondisi awal dan menjalankan program dari awal. Yang kelima ada rangkaian downloader atau programmer. Rangkaian ini digunakan untuk mengisi program ke dalam mikrokontroler. Jenis downloader ada USB ASP untuk AVR, ada USB to serial. Programmer bawaan Arduino tanpa komponen ini, mikrokontroler tidak dapat diisi program. Yang keenam ada pin input-output. Pin input-output digunakan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Jenisnya input menerima data, output mengirim data. Contohnya ada LED sebagai output,
dan sensor suhu sebagai input. Prinsip kerja sistem minimum. Cara kerja sistem minimum dapat dijelaskan di bawahnya. Yang pertama ada catu daya, memberikan tegangan ke seluruh rangkaian. Yang kedua, clock, memberikan sinyal detak ke microcontroller. Yang ketiga, program yang sudah didownload dijalankan. Yang keempat, microcontroller membaca input dari sensor atau tombol. Yang kelima, data diproses sesuai program. Yang keenam, output dihasilkan, bisa LED menyala, motor bergerak, dan lain-lain. Proses ini berlangsung sangat cepat dan berulang-ulang. Contoh rangkaian sistem minimum, contoh sederhana ada ATmega 328, kristal 16 MHz tambah 2 kapasitor, ada resistor tambah tombol reset, yang terakhir ada power supply 5 volt. Nah, rangkaian ini sudah cukup untuk menjalankan program dasar seperti blink LED, membaca tombol, dan mengontrol buzzer. Penerapan sistem minimum. Sistem minimum digunakan dalam berbagai bidang. Ada rumah tangga, industri, pendidikan. Nah, untuk rumah tangga itu ada lampu otomatis, alarm keamanan, dan smart home. Untuk di industri ada otomatisasi mesin, sistem kontrol produksi, dan PLC sederhana. Nah, untuk pendidikan sendiri itu ada praktikum siswa atau mahasiswa, proyek robotika, dan sistem embedded. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.